Bayangin, ini tanggal 25. Tapi nggak ada notifikasi transfer masuk rekening lu. Bos lu udah mecat lu karena alasan efisiensi. Tabungan lu tinggal sisa remah-remah di dapur. Beras habis, minyak habis, dan harga sembako lagi gila-gilaan. Lu pusing 7 keliling, mikirin besok anak bini makan apa. Saat lu keluar rumah dengan pikiran kalut, lu lihat tukang rongsok lewat depan pagar. Lu jijik lihat dia. Kotor, bau, dekil. Tapi lu nggak tahu satu fakta yang bakal bikin dada lu sesak dan harga diri lu hancur. Hari itu, penghasilan si tukang rongsok yang lu hina lebih gede dari gaji harian lu waktu masih kerja kantoran. Lu ngerasa miskin karena nggak punya uang. Padahal lu miskin karena lu buta. Lu buang emas tiap hari ke tempat sampah cuma karena bentuknya bau dan kotor. Sementara orang lain jadi kaya raya dari kebodohan lu yang memelihara gengsi. Selamat datang di realita pahit, di mana sampah lu adalah harta karun buat orang yang otaknya jalan. Bro, ambil napas dulu. Di mata kebanyakan orang, sampah itu kotoran. Sesuatu yang sape-sepe pengen dibuang dari rumah. Tapi di mata orang kaya, sampah itu bahan baku gratis. Di krisis 2026 nanti, saat harga bahan baku resmi makin mahal, pabrik seret pasokan, ada satu hal yang justru melimpah di mana-mana, yaitu sampah lu, tetangga lu, kota lu. Pertanyaannya, lu mau tetap jadi orang yang bayar untuk buang sampah atau mau jadi orang yang dibayar karena ngolah sampah? Di video ini, gua bakal bongkar 5 ide usaha daur ulang yang di tangan orang biasa bisa jadi mesin cuan. Bukan teori doang. Ini model yang udah dipakai banyak pebisnis. Senyap di lapangan. Modal relatif kecil, bahan baku gratis, dan justru makin rame saat ekonomi lagi seret. Kalimat kuncinya gini, orang lain lihat sampah itu masalah, lu lihat sampah itu stok barang. Kalau lu sanggup mindahin cara pandang ini, dengerin 5 ide berikut sampai habis. Sebelum masuk ke usaha nomor 1, kita sawin frekuensi dulu. Di krisis, yang naik bukan cuma harga beras sama minyak goreng. Yang naik juga harga pakan ternak, harga pupuk, harga plastik bahan baku, dan biaya buang sampah itu sendiri. Artinya apa? Buat pelaku usaha, biaya operasional meledak. Buat rumah tangga, semua serasa bocor. Tapi di sisi lain, setiap rumah, setiap restoran, setiap pabrik memproduksi sampah tiap hari. Jadi di satu sisi orang bingung, Bang, buang sampah kemana? Dan di sisi lain, ada orang pinter yang bilang, taruh sini, saya olah, saya jadiin duit. Nah, 5 usaha yang gue bahas habis ini, mainnya di celah itu. Usaha pertama, budidaya maggot atau pakan ternak. Orang lain lihat sisa sayur, nasi basi, dan limbah dapur sebagai bau tak sedap. Pebisnis maggot lihat itu sebagai pabrik protein gratis. Lu harus paham dulu biologinya sedikit, biar nggak jijik. Maggot ini bukan belatung lalat ijo yang bawa penyakit. Ini larva Black Soldier Fly atau BSF. Dia mesin pengurai organik paling efisien di muka bumi. Gambaran bisnisnya gini, lu kumpulin sampah organik, sisa sayur, nasi, kulit buah, ampas tahu, sisa pasar, lu olah di satu titik, ember besar atau bak biopen, ditutup rapat, dimasukin telur lalat BSF. Dalam hitungan hari, sampah-sampah itu bakal dimakan habis sama si larva, dan larvanya tumbuh gemuk, penuh protein. Maggot ini bisa lu jual ke peternak ayam, peternak lele, atau ikan hias. Kenapa ini bakal meledak di 2026? Karena harga pakan pabrikan lagi gila-gilaan. Peternak ayam, peternak lele itu marginnya tipis banget.
dimakan harga pelet. Ketika lu datang bawa maggot dengan harga yang lebih miring, tapi proteinnya lebih tinggi, mereka bakal berebut beli barang lu. Sampah yang tadinya harus lu bayar buat dibuang, berubah jadi pakan yang orang lain rela bayar. Hitungan kasarnya gini, 1 gram telur BSF bisa jadi 3-4 kilogram. Maggot, kalau lu punya siklus yang jalan tiap hari, lu bisa panen puluhan kilo tanpa beli bahan baku. Lu cuma modal tempat sama telaten. Satu sisi lu bantu peternak hemat biaya pakan, sisi lain lu bikin jalur cash flow baru buat diri lu. Ini definisi sirkular ekonomi yang sebenarnya gak usah sok-sokan ngomongin green economy kalau lu masih jijik megang sampah organik. Usah, ketwa, minyak jelantah, atau emas cair. Coba cek dapur lu, cek wajan mak lu, minyak bekas gorengan hitam pekat itu biasanya dikemanain? Dibuang ke wastafel, bikin mampet pipa, atau dibuang ke tanah, ngerusak air. Di mata kebanyakan orang, itu limbah kotor. Di mata pebisnis cerdas, ini emas cair yang kebuang tiap hari. Minyak jelantah itu bahan baku utama biodiesel. Eropa dan negara maju lagi butuh banget ini buat campuran bahan bakar ramah lingkungan. Cara mainnya sederhana, tapi butuh muka tembok. Lu sedia jerigen bersih, drum, atau galon besar. Lu datengin tetangga lu, datenjin, warteg, restoran Padang, pedagang gorengan, pinggir jalan. Lu tawarin ke mereka, Bu, Pak, minyak bekasnya jangan dibuang. Saya tampung, saya beli per liternya sekian, atau saya tukar sama minyak goreng baru kalau volumenya banyak. Awalnya mereka mungkin bingung, ngapain lu beli minyak kotor? Tapi begitu mereka tahu itu jadi duit, mereka bakal senang. Begitu volume lu cukup, minyak jelantah itu bisa lu jual ke pengepul besar yang supply ke pabrik biodiesel atau eksportir. Kenapa menarik di 2026? Karena bahan bakar fosil makin mahal dan regulasi lingkungan makin ketat. Permintaan biodiesel dan turunan minyak bekas cenderung naik terus, sedangkan sumbernya nggak pernah habis. Tiap hari orang goreng tempe, tiap hari orang goreng ayam. Itu artinya bahan baku lu diproduksi terus-menerus secara gratis oleh masyarakat. Modal terbesar lu cuma jerigen, motor buat ngangkut, dan keberanian lu buat ngamen minyak jelantah dari pintu ke pintu. Gengsi adalah musuh terbesar di bisnis ini. Banyak anak muda gengsi, keliling bawa jerigen minyak kotor. Padahal kalau jalur suplai lu udah kuat, omzetnya bisa ngalahin gaji manajer yang duduk di ruangan AC. Usaha. Ketiga, daur ulang plastik atau cacahan. Botol plastik, gelas air mineral, galon rusak. Semua itu kalau di jalan kelihatannya cuma sampah pengganggu mata, tapi di pabrik itu disebut bahan baku cacahan. Industri plastik itu butuh biji plastik, dan biji plastik dari minyak bumi harganya ngikutin dolar. Makin dolar naik, makin mahal biji plastik. Makanya pabrik cari alternatif, yaitu plastik daur ulang. Ada beberapa level main di sini. Sesuaikan sama modal lu. Level pertama, pemilah dan pengepul. Lu fokus kumpulin plastik bersih, botol PET, gelas, galon, ember rusak. Dipilah berdasarkan jenis dan warna. Jangan campur plastik bening sama plastik biru. Jangan campur tutup botol sama badan botol. Lu jual ke pengepul yang punya mesin pencacah. Level kedua, pencacah skala kecil. Lu punya mesin pencacah sederhana di halaman atau gudang kecil. Plastik yang udah dipilah, dicuci bersih, dikeringkan, lalu dicacah jadi serpihan kecil. Cacahan ini harganya beda kelas sama botolan utuh. Ini bisa langsung masuk jalur pabrik.
bahkan ekspor lewat pemain besar. Tugas lu adalah menjaga kualitas. Musuh utama pencacah plastik adalah kotoran. Kalau cacahan lu bersih dari label kertas, bersih dari lem, bersih dari minyak, harganya premium, lu bukan cuma bantu kurangi sampah di sungai, tapi lu juga bikin jalur penghasilan dari barang yang gak dianggap orang lain. Ingat bro, plastik itu gak bisa busuk. Artinya, dia bakal ada terus. Dan nilainya bakal terjaga selama industri masih butuh kemasan. Usaha keempat, kompos dan pupuk organik. Lu masih ingat pembahasan soal krisis pupuk dan pangan? Pupuk kimia, bahan bakunya impor. Fosfat, kalium, itu barang rebutan global. Harganya mahal, kadang langka, petani pushing. Di sisi lain, setiap dapur rumah kota, setiap pasar, setiap restoran, ngehasilin sampah organik segunung. Kalau dibiarkan, baunya nggak karuan, bikin penyakit. Kalau diolah, bisa jadi pupuk kompos yang dicari petani, pekebun, dan penghobi tanaman. Model bisnisnya gini, lu kumpulin sampah organik, sisa sayur, buah busuk, daun kering, rumput potongan, lu campur dengan sumber karbon kayak daun kering, karton tanpa tinta, atau serbuk gergaji. Masukin ke bak komposter atau karung khusus. Kunci main kompos adalah fermentasi. Lu butuh mikroba pengurai, biar prosesnya cepat dan gak bau busuk, tapi bau tanah. Dalam beberapa minggu, sampah itu berubah jadi kompos matang, tanah hitam, wangi humas. Target pasarnya siapa? Bisa petani sekitar pinggiran kota yang udah nyerah beli pupuk kimia, bisa komunitas urban farming, orang-orang kota yang hobi nanam cabai di pot, atau toko tanaman hias. Apalagi kalau lu main strategi repacking, lu kemas kompos lu dalam plastik kecil, 1 kiloan, kasih label keren, kompos premium, harganya bisa naik berkali-kali lipat dibanding lu jual karungan. Ini bukan cuma bisnis, ini juga tameng kita di krisis pangan. Lu bantu jaga kesuburan tanah yang udah rusak kena kimia, sambil narik cuan dari sampah yang tadinya cuma bikin mampet selokan. Usaha kelima, kerajinan dan upcycling atau seni dari sampah. Yang terakhir ini main di ranah nilai tambah kreatif atau creative value. Kalau 4 usaha sebelumnya main di volume, usaha ini main di sentuhan seni. Botol kaca, bekas sirup, kayu bekas pelet, ban mobil bekas, kain perca sisa konveksi, drum bekas. Kalau barang-barang ini geletak gitu aja, namanya sampah kumuh. Tapi kalau disentuh tangan kreatif, namanya rustic industrial furniture. Contoh, gambaran. Botol kaca bekas dipotong jadi gelas unik atau lampu hias kafe. Ban bekas dicat dan dikasih busa jadi kursi ottoman buat taman. Kayu pelet diamplas, divarnish jadi meja kerja estetik. Sasaran pasarnya bukan orang yang cari barang murah. Sasaran pasarnya adalah kelas menengah kota yang suka interior unik, atau pasar ekspor lewat marketplace global kayak Etsy Bulubule. Itu suka banget sama barang yang ada ceritanya. Mereka beli bukan karena butuh gelas, tapi karena mereka beli cerita bahwa gelas ini menyelamatkan bumi dari sampah kaca. Kunci besarnya ada di branding dan storytelling. Gan bilang, jual gelas bekas. Bilang produk ini lahir dari botol kaca yang diselamatkan dari TPA. Diolah oleh pengrajin lokal. Foto produknya harus cakep. Pencahayaannya harus estetik. Di tengah krisis, orang kaya nggak berhenti belanja. Mereka cuma jadi lebih selektif. Mereka suka produk yang punya cerita, punya dampak sosial, dan nggak pasaran. Dan di situ ada ruang buat lo yang punya imajinasi. Modalnya minim,
Bahan bakunya seringkali gratis, tapi harga jualnya bisa jutaan. Sekarang gue mau tanya pelan-pelan ke lu. Di komplek lu, di gang lu, di pasar terdekat lu, sampah lebih banyak atau peluang kerja mapan yang nambah? Kalau lu jujur sama diri sendiri, jawabannya pasti sampah yang lebih banyak. Dan itu artinya, kalau lu bisa jadi orang yang paling rapi, paling disiplin, paling niat ngurusin sampah, lu bisa jadi orang yang paling stabil cash flow-nya di tengah krisis. Jangan gengsi serius. Buang jojo gengsi lu. Banyak pemulung yang kalau lu lihat penampilannya lu remehkan, tapi omsetnya bisa ngalahin karyawan berdasi di pusat kota yang gajinya numpang lewat doang. Bayangin, kalau lu bawa cara kerja pemulung, tapi dibungkus dengan mindset pebisnis. Manajemen keuangan yang rapi, gak dipakai judi slot, relasi yang sehat dengan tetangga, restoran, dan pabrik. Pemulung berdasi itu omsetnya miliaran, bro. Pertanyaannya, lu mau tetap berdiri di trotoar sambil tutup hidung jijik lihat sampah? Atau mau mulai turun tangan, ambil kantong, pakai sarung tangan, dan ubah kotoran itu jadi duit? Dunia nggak butuh lebih banyak orang yang cuma bisa komplain soal sampah. Dunia butuh orang yang bisa membereskan masalah dan mengambil keuntungan darinya. Kalau video ini bikin cara pandang lu ke sampah langsung kebalik 180 derajat, lempar like sekarang. Biar algoritma tahu konten beginian masih dibutuhin sama orang-orang waras kayak lu. Tulis di kolom komentar, di lingkungan gua, sampah yang paling banyak itu apa? Apakah organik sisa makanan? Apakah plastik botol? Apakah minyak jelantah atau yang lain? Komen lu itu bisa jadi validasi pasar, bisa jadi ide video lanjutan, dan bisa jadi titik awal bisnis daur ulang lu sendiri. Dan pastinya subscribe dan nyalain loncengnya. Karena di channel Bijak Aset, kita nggak jualan mimpi. Kita bongkar strategi bertahan hidup yang realistis. Di krisis 2026, yang punya ilmu dan keberanian eksekusi, itu yang selamat duluan. You are in control. Kavu. Disclaimer, konten ini bersifat edukasi dan inspirasi. Hasil usaha daur ulang bisa berbeda-beda, tergantung lokasi, jaringan, modal, dan kemampuan eksekusi masing-masing. Selalu lakukan riset aitun risiko dan konsultasi dengan pihak berpengalaman sebelum memulai usaha skala besar.